Baelor Targaryen, firstborn son. But I see no reason to deny you. As you say, my lord. Jauh sebelum kisah besar di Westeros yang kita kenal terjadi, hiduplah seorang kesatria sederhana bernama Dang. Ia hanyalah seorang kesatria pagar yang baru saja kehilangan ayah angkatnya, orang yang selama ini membimbingnya dalam dunia kesatria. Kini dengan tekad untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai kesatria sejati, Dang memulai perjalanannya untuk menuju sebuah turnamen besar yang ia harapkan dapat mengubah nasib hidupnya. Di episode pertama, kita diperlihatkan langkah awal perjalanan Dang. Dari kesatria yang masih diragukan banyak orang, ia mulai belajar memahami arti keberanian, tanggung jawab, dan kehormatan yang sebenarnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan petualangan mereka? Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita berlanjut dengan Dang yang mencoba menceritakan tentang ayah angkatnya kepada seorang bangsawan. Berharap ia mendapatkan pengakuan sebagai kesatria. Dengan penuh keyakinan, Dang menjelaskan bahwa Ser Arlan adalah seorang kesatria yang telah lama mengabdi dan melayani banyak klan, bahkan menjadi seorang veteran perang. Ia juga dikenal sebagai kesatria yang tenang dan rendah hati. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, Ser Arlan tetap menjalani semuanya dengan penuh kehormatan. Dan kemudian menceritakan bahwa Ser Arlan pernah melayani sang bangsawan sebagai pengawal pribadinya, tepat saat ayah dari bangsawan itu kehilangan penglihatannya. Dalam masa pengabdian itu pula, Ser Arlan bahkan kehilangan adiknya ketika berperang demi melayani sang tuannya, yang merupakan seorang bangsawan yang terkenal memiliki reputasi buruk. Namun setelah semua cerita itu disampaikan dengan sungguh-sungguh, kenyataannya justru menyakitkan. Sang bangsawan ternyata sama sekali tidak mengingat Ser Arlan. Kejadian ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Dang, ketika ia mulai menyadari bahwa kehormatan tidak selalu diakui oleh semua orang. Mendengar penolakan itu, Egg mulai merasakan keraguan tentang Ser Arlan. Ia bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Padahal ia dikenal sebagai kesatria yang baik dan rendah hati. Dang yang mulai kesal dengan ucapan Egg yang semakin kurang ajar, ia pun menyuruhnya untuk kembali ke kemah dan menunggu di sana. Pada saat yang sama, terdengar suara trompet yang menggema ke seluruh area. Ternyata, suara itu merupakan tanda untuk menyambut kedatangan para pangeran yang hadir untuk menyaksikan turnamen di tempat tersebut. Di tengah keramaian itu, Egg entah mengapa tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kemah. Dang pun akhirnya mengizinkannya pergi. Tetapi, ia memberi peringatan agar Egg tidak berkeliaran kemana-mana. Jika tidak, Dang mengatakan ia akan mencarinya bahkan sampai harus menggunakan anjing liar. Dang yang bersikeras ingin menjadi peserta turnamen akhirnya memiliki sebuah ide. Ia mencoba memanfaatkan kedatangan sang pangeran yang baru saja tiba di tempat itu. Dengan harapan mendapatkan pengakuan, Dang berniat mendekatinya dan membujuk sang pangeran, sama seperti yang sebelumnya ia lakukan kepada para bangsawan. Ia percaya jika salah satu bangsawan mau mengakui dirinya sebagai kesatria, maka kesempatan untuk ikut dalam turnamen akan terbuka lebar. Baelor Targaryen, firstborn son of King Daeron and his brother, Mirta. Kemudian, ia pun diam-diam menyusup ke sebuah kandang kuda. Awalnya, ia dianggap hanya sebagai pengurus kuda oleh seorang kesatria yang sedang mengawal sang pangeran. Namun Dang segera menyangkal anggapan itu. Dengan percaya diri, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang kesatria, menyebutkan namanya dengan bangga bahwa ia adalah Ser Duncan the Tall. Meski begitu, situasi itu membuat Dang berada dalam posisi yang cukup canggung. Karena di tempat seperti itu, tidak semua orang mudah percaya pada kesatria baru yang belum dikenal siapapun. Dan dari momen inilah, perjalanan Dan mulai membawa dirinya lebih dekat dengan para bangsawan dan masalah yang lebih besar. Namun tiba-tiba, kuda yang ditunggangi sang pengawal mengamuk.
Dang dengan sigap langsung menenangkannya lalu membawa kuda itu kembali masuk ke dalam kandangnya. Saat ia masih menenangkan kuda tersebut, tiba-tiba seseorang mengajaknya berbicara dari belakang. Ketika Dang berbalik, ia mendapati ada dua orang kesatria yang sedang berdiri di hadapannya, yaitu Sir Donell dan Sir Ronald dari Duskendale, yang dikenal sebagai penangkap kepiting. Mendengar hal itu, Dang pun langsung mempercayainya begitu saja. Baginya, mereka terlihat seperti orang biasa yang berhasil menjadi kesatria. Namun tanpa ia sadari, kenyataannya tidak sesederhana itu. Mereka sebenarnya bukan penangkap kepiting biasa, melainkan seorang bangsawan yang memiliki banyak wilayah penangkapan kepiting. Bahkan, sebagian besar pasokan kepiting di kerajaan berasal dari tempat-tempat yang mereka miliki. Dan dua kesatria yang berdiri di hadapan Dang saat itu adalah sosok yang ternyata memiliki pengaruh jauh lebih besar dari yang Dang kira. Kemudian Dang mendengar seorang pelayan yang hendak menghadap sang pangeran untuk menyiapkan air cuci tangan. Tanpa ingin melewatkan kesempatan itu, ia pun diam-diam mengikuti pelayan tersebut. Hingga akhirnya Dang tiba tepat di depan pintu tempat sang pangeran berada. Di momen inilah keberanian Dang kembali diuji dalam perjalanannya, karena satu langkah saja bisa mengubah nasibnya dalam turnamen itu. Lalu ia pun sempat mendengar percakapan dari dalam ruangan. Sang pangeran yang bernama Prince Maekar tampaknya tidak terlalu ingin menghadiri acara turnamen tersebut. Do not curse our gracious host. Saat Dang masih menguping percakapan itu, tiba-tiba seorang putri penyelenggara datang dengan tergesa-gesa. Ia memberitahukan bahwa salah satu anak dari sang pangeran telah meninggal dalam sebuah perburuan. Setelah menyampaikan kabar itu, sang putri segera pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Dang masih berdiri di sana, terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Kejadian ini pun semakin menambah ketegangan dalam cerita, yang mulai memunculkan konflik di balik turnamen tersebut. Ia pun terus menguping percakapan para pangeran di dalam ruangan. Dari percakapan itu, Dang akhirnya mengetahui bahwa anak dari Prince Maekar ternyata telah hilang. Maekar bahkan bersumpah akan menghukumnya sendiri, seolah ingin menutupi kegagalan putranya tersebut. Namun tak lama kemudian keberadaan Dang akhirnya diketahui. Ia pun tidak punya pilihan selain masuk dan mencoba menjelaskan alasan mengapa ia berada di sana. Meski situasinya cukup tegang, Prince Baelor justru mempersilahkan Dang masuk dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Dang pun terlebih dahulu meminta maaf atas tindakannya. Setelah itu, ia mulai menjelaskan alasan kedatangannya. Ia menceritakan bahwa sebelumnya ia telah meminta pengakuan dari banyak bangsawan agar bisa masuk ke dalam daftar peserta atas nama ayah angkatnya. Namun karena tidak ada satupun yang mengenal nama itu, Dang pun terus-menerus menerima penolakan. Karena itulah ia memberanikan diri datang ke tempat tersebut. Dang ingin menanyakan langsung kepada para pangeran, terutama Prince Baelor dan Prince Maekar. Apakah mereka pernah mengenal Sir Arlan yang dulu pernah mengabdi kepada mereka? Dan ternyata salah satu pangeran memang mengingatnya. Prince Baelor mengatakan bahwa ia pernah berhadapan langsung dengan Sir Arlan dalam sebuah turnamen yang diadakan di Storm End. Dalam pertarungan itu, Sir Arlan sebenarnya tampil cukup baik. Ia bahkan berhasil mendarahkan 4 tombak saat berhadapan dengannya. Namun pada akhirnya sang pangeran tetap berhasil menjatuhkan Sir Arlan dalam pertandingan tersebut. Mendengar hal itu, akhirnya ada juga seseorang yang mengingat ayah angkatnya. Bagi Dang, pengakuan kecil itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dari situlah, Dang akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi peserta. Ia berhasil diterima berkat kebaikan hati Prince Baelor yang bersedia mengakuinya sebagai kesatria. Namun dengan satu syarat, ia tidak diperbolehkan menggunakan perlengkapan milik Sir Arlan. Karena secara garis keturunan ia memang bukan anak kandungnya. Meski begitu, bagi Dang kesempatan ini sudah lebih dari cukup. Setelah menyampaikan terima kasih, ia pun beranjak pergi dari tempat itu dengan harapan baru untuk mengikuti turnamen.
We must needs find a new device, sir. Scan kemudian berpindah saat Dang dan Egg sedang menonton pertunjukan teater yang diadakan di area turnamen. Setelah pertunjukan itu selesai, perhatian Dang tertuju pada seorang wanita bernama Tensil yang berperan sebagai putri dalam pementasan tersebut. Ia terlihat terpana lalu memberanikan diri untuk menghampirinya. Di tengah suasana canggung itu, Egg justru tertarik pada sebuah boneka raksasa yang ada di pertunjukan tersebut. Dan ternyata boneka itu dibuat oleh paman si perempuan, sementara ia hanya membantu meriasnya dengan beberapa lukisan. Mendengar hal itu, Dang tiba-tiba teringat bahwa dirinya juga membutuhkan lambang kesatria sendiri. Oleh karena itu, ia pun meminta bantuan Tensil untuk melukiskan lambang untuknya. Ia mengatakan bahwa ia ingin sebuah gambar matahari yang sedang terbenam. Lalu Egg menambahkan idenya, yaitu sebuah pohon elm dengan batang berwarna coklat, ranting berwarna hijau, dan sebuah bintang jatuh di atasnya. Mendengar penjelasan itu, Tensil pun menyetujuinya dan bersedia melukiskan lambang tersebut untuk Dang. Setelah itu, mereka pun pergi dan duduk bersama sambil menikmati kopi. Dari tempat mereka duduk, terlihat sebuah perlombaan tarik tambang yang sedang berlangsung di area turnamen, menambah suasana meriah di tempat tersebut. Saat mereka sedang asik menonton, tiba-tiba datang seorang kesatria bernama Lionel Baratheon. Ia langsung menunjuk Dang dan mengajaknya ikut serta dalam perlombaan sebagai bagian dari timnya. Saat malam tiba, Dang bergegas menuju seorang pengrajin untuk memberi seperangkat armor yang ia butuhkan untuk mengikuti turnamen. Namun saat hendak membayarnya, ia menyadari bahwa ia hanya memiliki 2 koin dari total 400 koin yang harus ia bayar. Melihat keadaan Dang, sang pengrajin yang merasa iba akhirnya memberi kesempatan kepadanya untuk melunasi sisa pembayaran itu dalam waktu 1 hari. Mendengar hal itu, Dang pun menyetujuinya karena ia benar-benar memiliki tekad untuk menjadi seorang kesatria sejati. Namun keputusan itu bukan tanpa pengorbanan. Demi menepati janjinya dan melunasi armor tersebut, Dang terpaksa merelakan kuda kesayangannya dijual kepada orang lain. Pengorbanan ini menjadi salah satu langkah berat yang harus ia ambil demi membuktikan bahwa dirinya pantas disebut sebagai kesatria sejati. Tak lama kemudian, saat Dang sedang duduk di sebuah warung kopi, suara trompet tiba-tiba menggema ke seluruh area. Suara itu menandakan bahwa pertandingan pertama para kesatria akan segera dimulai. Dan tentu saja, suara tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi ramai. Orang-orang mulai bergegas menuju area turnamen. Melihat itu, Dan Egg pun segera bangkit dan berjalan menuju tempat diselenggarakannya pertandingan, di mana pertarungan para kesatria akhirnya dimulai. Para kesatria mulai melakukan pemanasan, sementara teriakan para penonton menggema ke seluruh arena. Suasana menjadi semakin meriah ketika para pengawal mereka sibuk menyiapkan perlengkapan, mulai dari tombak hingga perisai yang akan digunakan para kesatria dalam pertandingan. Semua orang menunggu dengan penuh antusias. Lalu tak lama kemudian, tanda dimulainya pertandingan akhirnya dibunyikan, dan duel para kesatria pun resmi dimulai. Di tengah pertandingan itu, Egg memperhatikan para pengawal yang dengan sigap memberikan tombak kepada para kesatria setiap kali mereka bersiap kembali ke lintasan. Ia menyadari tubuhnya yang masih kecil lalu meminta Dang untuk menurunkannya agar ia bisa melihat lebih dekat dan mempelajari semuanya dengan baik. Berharap suatu saat nanti ia juga bisa mempraktikannya ketika waktunya tiba. Sementara itu, suasana arena semakin memanas. Sorak-sorai penonton terus menggema, dan pada saat yang sama seorang kesatria tiba-tiba terjatuh dari kudanya.
Kejadian itu membuat penonton semakin heboh, menambah kemeriahan sekaligus ketegangan dalam pertandingan. Kemudian cerita pun ditutup dengan Dang yang kembali mengenang ayah angkatnya. Ia menceritakan bahwa selama hampir 60 tahun hidupnya, Sir Arlan tidak pernah sekalipun menjadi juara dalam turnamen itu. Namun meski begitu, ia tetap seorang kesatria yang baik hati. Karena Sir Arlan lah yang merawatnya, melindunginya, dan bahkan menjadikannya seorang kesatria. Meskipun Dang bukan bagian dari keluarganya. Dan kini, meski hampir tidak ada seorang pun yang mengingatnya, Dang tidak ingin warisan itu hilang begitu saja. Ia pun bertekad akan membuktikannya dalam pertandingan yang akan datang, bahwa Sir Duncan the Tall adalah penerus dari Sir Arlan from Penetri. Dan dari sinilah perjalanan Sir Duncan the Tall benar-benar dimulai. Dari kisah di episode ini, kita bisa melihat bahwa tidak semua kesatria dikenang oleh dunia. Kadang kebaikan dan kehormatan seseorang tidak selalu diingat atau diakui orang lain. Namun yang terpenting bukanlah pengakuan, melainkan bagaimana kita tetap memegang nilai itu dan membuktikannya lewat tindakan. Namun bagi Dang, warisan Sir Arlan bukanlah soal ketenaran, melainkan tentang keberanian, kesetiaan, dan kehormatan yang tetap ia jaga. Dan melalui turnamen inilah ia ingin membuktikan bahwa nilai-nilai itu masih hidup dalam dirinya. Dan begitulah secuil kisah dari seorang kesatria sederhana yang perlahan membuktikan dirinya menjadi seorang kesatria sejati hingga namanya kelak dikenang sebagai legenda. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tinggalkan like-nya juga. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.